Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibi rabbil alamin Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah karya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan kita sudah sampai di qaulil musannif da'watu a'immatit tasawuf ila al-'amali bisyariah. Nah, ini merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, di mana ada orang-orang yang mengklaim bahwasanya diri mereka adalah orang sufi, tapi mereka itu jauh dari kata tasawuf. Nah, maka pembahasan ini beliau akan menjelaskan bahwasanya kata sufi, kata tasawuf ini sudah dizalimi oleh orang-orang yang mengaku bahwasanya diri mereka adalah sufi, tapi mereka itu jauh dari kata tasawuf. Sehingga kata sufi, kata tasawuf yang mana dari dulunya itu merupakan kalimat pujian atau kata pujian. Kalau orang dikatakan Imam Ghazali adalah orang yang tasawuf, yang bertasawuf, ini merupakan sifat pujian pada Imam Ghazali. Tapi seiring berjalannya waktu, tampaklah orang-orang yang paham salah akan tasawuf, dan bahkan mereka itu mengklaim bahwasanya diri mereka yang mutasawwifun, diri mereka yang termasuk orang-orang sufi, tapi mereka malah jauh dari kata tasawuf yang hakiki yang diajarkan oleh para salafun saleh. Dan anehnya lagi, mereka itu mengajak orang lain agar juga mengikuti mereka, ajaran mereka, tasawuf yang mereka pahami. Sehingga kata tasawuf ini bisa dikatakan kata yang dizalimi oleh mereka. Dan itu akan dijelaskan oleh beliau di sini, dan beliau juga akan menukil perkataan-perkataan orang-orang sufi agar mereka itu sadar bahwasanya apa yang mereka serukan itu salah dan tidak sesuai dengan perkataan-perkataan imam tasawuf yang hakiki. Nah, seperti apa perkataan-perkataan mereka? Nah, kita langsung baca dari ibarah musannif Sayyiduna As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Da'watu a'immatit tasawufi ila al-'amali bisyari'ati. Berikut adalah seruan para imam tasawuf untuk berpegang pada syariat Islam. At-tasawufu dzalikal mazlumul muttaham. Allah. Kata tasawuf atau tasawuf yang terzalimi dan sering dituduh. Terzalimi dan sering dituduh. Mazlumul muttaham. Qalilun man yunsifuhu, hanya sedikit orang yang mau berlaku adil kepada tasawuf. Banyak orang menyalahgunakan tasawuf. Bal balaghatil jara'atu wal waqahatu bi ba'dihim annahu ja'alahu min sifatiz zammi wal qadahi allati tasqutu biha asyhadatu wa tazulu biha al-'adalah. Bahkan sebagian orang saking beraninya dan kurang ajarnya, mereka menjadikan kata tasawuf itu sebagai sifat celaan dan tuduhan yang buruk. Di mana dengan itu allati tasqutu biha syahadatu wa tazulu bihal adalah. Dengan kata tasawuf itu kalau dijadikan sifat celaan dan tuduhan buruk, maka dengan itu menyebabkan kesaksian seseorang itu gugur dan keadilan akan hilang. Jadi kalau misalkan si fulan diklaim bahwasanya bahwasanya dia adalah mutasawwif, maka artinya dia tidak boleh diterima persaksiannya, ya. Dia juga dihukumi bahwasanya dia sudah tidak adil, ya, tidak adil, dan riwayatnya itu ditolak. Fayaqulu
fulanun laisa bithiqatin wa la yuqbalu khabaruhu. Limadza? Hingga mereka itu berkata si fulan tidak bisa dipercaya dan tidak juga diterima kabarnya, beritanya, informasinya tidak diterima. Mengapa? Limadza? Li'annahu sufi. Karena ia adalah seorang sufi. Jadi istilah atau kata sufi ini seakan-akan menjadi kata celaan, kata yang buruk. Wal ajib al gharib, tapi yang mengherankan, wal ajibul gharibu annana nara ba'd haula'i alladhina yadhummuna at-tasawwufa wa yuharibuna ahlahu wa yunasibunahumul 'ida'a. Nara ba'd haula'il munkirina yaf'alu ma yaf'alu wa yaqulu ma yaqulu 'ani at-tasawwuf. Wal ajibul gharib أننا نرى بعض هؤلاء الذين يذمون التصوف ويحاربون أهله ويناصبونهم الأعداء. Yang aneh dan mengherankan adalah kita melihat sebagian dari mereka yang mencela tasawuf itu dan memerangi para pengikut tasawuf serta memusuhi mereka. Nara ba'd haula'i al-munkirina yaf'alu ma yaf'al. Namun sebagian dari mereka, para pengingkar tasawuf ini, tetap melakukan dan mengatakan apa yang mereka lakukan tentang tasawuf. Thumma la yastahi ala wajhihi hinama yanqulu kalam haula'il a'immati min as-sufiyyati fi khutabihi wa kalamihi ala manabiril jumu'ati wa karasiyid durus. Lalu apa yang dilakukan oleh mereka, para mungkirin, para orang-orang yang mengingkari tasawuf itu, mereka melakukan seenaknya saja tentang tasawuf. Tsumma la yastahi ala wajhi, kemudian tidak merasa malu sedikit pun ketika mereka mengutip ucapan para imam sufi tersebut. Mereka itu sama sekali tidak berlaku adil dengan tasawuf, mencemarkan nama baik tasawuf. Lalu mereka itu mengutip ucapan para imam-imam tasawuf. Mereka kutip fi khutabihi wa kalamihi ala manabiril jumu'ati wa karasiyid durus, dalam khutbah-khutbah mereka, dalam ceramah-ceramah mereka di mimbar-mimbar Jumat serta di majelis-majelis ilmu. Fayaqulu bikulli bajahatin wa waqahatin qala al-Fudail ibn Iyad, qala al-Junayd, wa qala al-Hasan al-Basri, wa qala Sahal at-Tustari, wa qala al-Muhasibi, wa qala Bishr al-Hafi. Dengan penuh keberanian, tanpa rasa malu sedikit pun, mereka berkata, qala Fudail ibn Iyad, padahal Fudail ibn Iyad adalah pembesar sufi. Kata Al-Junaid, berkata Hasan Basri, berkata Sahal at-Tustari ila akhirih. Padahal mereka ya, wa haula'i hum a'immatut tasawufi wa aqtabuhu wa arkanuhu wa qawaiduhu wa bunyanuhu. Padahal ya, mereka semua adalah para imam tasawuf yang mereka cela. Tasawuf yang mereka cela. Mereka adalah tokoh utamanya. Mereka adalah pilar-pilarnya. Pondasi dan bangunan tasawuf itu mereka. Wa kutubut tasawufi mashhunatun bi aqwalihim wa akhbarihim wa manaqibihim wa syama'ilihim. Dan kitab-kitab tasawuf pun penuh dengan perkataan, kisah, keutamaan dan akhlak mereka. Fala adri ahwa jahlun aw tajahulun aw aman aw ta'amin. Maka saya tidak tahu apakah ini adalah kebodohan atau pura-pura bodoh, atau karena buta atau sengaja membutakan dirinya. Saya tidak ngerti, kata beliau.
wa qad ahbabtu an anqula kalama a'immatid dini alladzina hum arkanut tasawufi wa rijaluhu. Maka di kesempatan ini saya, kata beliau, ingin mengutip ucapan para imam agama, para imam tasawuf yang merupakan pilar dan tokoh utama tasawuf. Aradtu an anqula kalamahum 'anis syari'atil islamiyyati lina'rifa mawqifahumul haqiqi li'anna al-wajiba. Aradtu an anqula kalamahum. Aku ingin mengutip ucapan mereka tentang syariat Islam agar kita mengetahui sikap mereka yang sebenarnya. Apakah betul mereka itu mengenal tasawuf seperti apa yang mereka kenal? Li'anna al-wajib an na'rifa asy-syakhsa 'ani asy-syakhsi nafsihi. Karena sudah seharusnya kita mengenal seorang diri dari orangnya sendiri. Kalau kita ingin mengenal siapa itu Zaid, maka seharusnya kita langsung bertanya ke Zaid, siapa kamu? Dan menceritakan tentang dirinya. Fal insanu huwa khairu man yatahaddatsu an ra'yihi wa awthaqu man yudhiru ma yudmiru. Karena manusia sendiri yang paling layak berbicara tentang pendapatnya dan paling jujur menampakkan isi hatinya. Maka dari itu beliau akan menukil ucapan-ucapan imam-imam tasawuf agar mereka itu sadar bahwasanya tasawuf yang hakiki ini seperti ini, bukan seperti yang mereka pahami. Nah, seperti apa kalam-kalam ulama tasawuf ini? Beliau ini akan mulai dari perkataan Al-Imamul Junaid. Junaid ini tokoh utama dalam ilmu tasawuf. Imamnya lah, imamul mutasawwifin. Allah ya Karim. Qala al-Imamul Junaid radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Al-Junaid radhiyallahu anhu berkata, "At-turuku kulluha masdudatun 'anil khalqi illa 'ala man iqtafa athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wattaba'a sunnatahu wa lazima tariqatahu." Semua jalan itu tertutup bagi manusia kecuali bagi siapa yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menempuh jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lianna turuqal khairati kullaha maftuhatun alaihi wa 'alal muqtafina atharahu wal mutabi'in. Karena semua jalan kebaikan itu terbuka baginya, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagi siapa yang menelusuri jejak serta mengikutinya. Menelusuri jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam serta mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua jalan itu tertutup kecuali pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin paham tentang ilmu syariat, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turuqul khairi maftuha ala Rasulillah wa al-mutabi'ina lahu sallallahu alaihi wasallam. Wa jaa anna Aba Yazid al-Bustami quddisa sirruhu qala dzata yaumin li ashabihi. Diriwayatkan bahwasanya Abu Yazid al-Bustami, semoga quddasallahu sirruh, semoga Allah menyucikan rahasianya,
Dzata yaumin qala li ashabi, beliau pada suatu hari berkata pada murid-muridnya, qumu bina hatta nanzura ila dzalika alladhi qad syahara nafsahu bil wilayah. Ayo ikut bersama saya, kata Abu Yazid Al-Bustami mengajak muridnya. Ayo kita lihat orang yang telah menyatakan dirinya sebagai wali itu, sebagai waliullah. Jadi mungkin ada kabar nyampe ke Abu Yazid Al-Bustami bahwasanya ada orang yang mengaku dirinya itu adalah orang sufi. Akhirnya mungkin apakah betul kata Abu Yazid Al-Bustami orang tersebut adalah orang sufi? Akhirnya dia mengajak para santrinya untuk melihat orang itu. Ayo kita lihat orang itu yang mengatakan bahwasanya dirinya itu wali. Akhirnya apa yang terjadi? Lalu ia berkata, famadayna fa idza birrajuli qad qasada al-masjida farama buzaqahu nahwa al-qiblati fansarafa Abu Yazid wa lam yusallim alaihi. Allah. Maka kami pun pergi bersama Abu Yazid Al-Bustami, dan ternyata ketika nyampe pada orang tersebut, orang itu sedang menuju masjid. Lalu orang yang mengaku dirinya wali itu meludah ke arah kiblat. Akhirnya ketika dia meludah ke arah kiblat, itu kan tidak sesuai dengan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika seseorang ingin meludah, maka ke arah samping kiri, ya ke kiri, bukan ke arah kiblat ataupun ke kanan. Maka ketika Abu Yazid Al-Bustami melihat pemandangan itu, fansarafa Abu Yazid walam yusallim alaihi, maka Abu Yazid pun berbalik arah tanpa menyalaminya, tanpa mengucapkan salam pada orang tersebut. La ilaha illallah. Lalu Abu Yazid berkata, hadza laysa bima'munin ala adabin min adabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini tidak bisa dipercaya dalam menjaga satu adab dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa yakunu ma'munan ala ma yad'ihi min maqamatil awliya'i was-siddiqin? Maka bagaimana mungkin dia bisa dipercaya terhadap apa yang diaku oleh para wali dan orang-orang siddiqin? Jauh. Qala Dhunnun al-Masri berkata, madarul kalami ala arba'in, hubbul jalili wa bughdul qalili wa ittiba'i tanzili wa khawfi tahwil. Allah. Hubbul jalil wa bughdul qalil wa ittiba'i tanzil wa khawfi tahwil. Allah, pokok semua ucapan kata beliau ada 4. Mencintai jalil, yang maksud jalil ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Wa bughdul khalil, membenci hal yang sedikit. Apa yang sedikit? Dunia ini sedikit di atas kebesaran. Dunia ini sedikit kalau kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya la yusawi janaha ba'udah, seperti yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak sama dengan sayapnya lalat, dari saking rendahnya dunia. Dunia ini rendah, hina. La yusawi janaha ba'udah. Benci dunia. Wattiba'ut tanzil, mengikuti tanzil. Tanzil ini Al-Quran. Wa khawfit tahwil, khawatir, takut keadaannya yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, rajin ibadah, rajin sholat, rajin zikir, takut berubah menjadi lebih buruk. Itu yang ditakuti oleh mereka, para mutasawwifun. Allah. Makanya mereka itu rajin berdoa, Allahumma doa sabat itu, sabbitna ala dinil Islam, sabbitna. Itu juga doa Allah ya Karim,
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allah ya Karim. Wa qala aidan beliau juga berkata, min alamatil muhibbi lillahi azza wa jal mutaba'atu habibillah sallallahu alaihi wasallam fi akhlaqihi wa af'alihi wa awamirihi wa sunanihi. Di antara tanda kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, perbuatannya, perintahnya dan sunnah-sunnahnya. Allah ya Karim. Mungkin saya tidak banyak menjelaskan ya dari kalam-kalam sufi ini. Allah ya Karim. Qala as-Sariyus Saqati, at-tasawwufu ismun li thalathati ma'anin wa huwa alladhi la yudfi'u nuru ma'rifatihi nura wara'ihi wa la yatakallamu bi batinin fi ilmin yanquduhu alaihi zahirul kitabi wa sunnah wa la tahmiluhu al-karamatu ala hadki astari maharimillah. As-Sariyus Saqati beliau berkata, at-tasawwufu ismun li thalathati ma'anin. Tasawuf adalah nama untuk 3 makna. Apa saja 3 makna itu? Wa huwa alladzi la yutfi'u nuru ma'rifatihi nura wara'ih. Orang yang cahaya ma'rifatnya tidak memadamkan cahaya wara'nya. Mengaku bahwasanya dirinya adalah alim. Tapi jangan sampai kealimannya bisa sampai mengalahkan tasawufnya. Jadi harus sama-sama jalan antara ilmu dan amal. Artinya apa? Artinya orang itu kalau alim, maka hendaklah amalnya juga ikut. Jadi tercela kalau alim saja tapi tidak ada amal. Wala yatakallamu bi batinin fi ilmin yanquduhu alaihi zahirul kitab. Tidak berbicara secara batin dalam ilmu yang bertentangan dengan zahir Al-Quran. Ya, tidak berbicara dengan keilmuan ya yang bertentangan dengan Al-Quran. Kalau sudah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka tidak bisa dipercaya lagi itu. Wala tahmiluhul karamatu ala hadki astari maharimillah, dan tidak menjadikan karomah. Ya, karomah ini seperti mukjizat lah, tapi bukan mukjizat. Karomah, khariqul adah, sesuatu yang di luar kebiasaan. Karena dia punya karomah ini untuk para wali, tapi kalau mukjizat itu untuk para nabi. Nah, kalau dia punya karomah yang banyak, itu tidak dijadikan alasan untuk melanggar batasan-batasan Allah. Mengaku bahwasanya dirinya sudah bisa terbang di udara, lalu wah ini saya sudah tidak usah sholat, tidak usah puasa. Nah, jangan seperti itu. Qala Abu Nasr Bishr bin Harith Al-Hafi. Abu Nasr Bishr bin Harith Al-Hafi berkata, Ra'aitu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam fil manam faqala li ya Bishr. Aku bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Bishr, atadri lima rafa'aka Allahu min baini akranika? Lalu beliau berkata, wahai Bishr, tahukah engkau mengapa Allah mengangkat derajatmu di antara teman-teman seangkatanmu? Qultu la ya Rasulullah. Aku menjawab, tidak tahu wahai Rasul. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bittiba'ika li sunnati wa khidmatika lis salihin wa nasihatuka li ikhwanika wa mahabbatuka li ashabi wa ahli baiti. Hadha huwa alladhi ballaghaka
manazilal abrar. Kata Nabi, kenapa kamu diangkat derajatmu di atas teman-temanmu? Karena kamu mengikuti sunnahku, melayani, berkhidmah pada orang-orang soleh, menasehati saudara-saudaramu, dan mencintai para sahabat serta alul bait. Itulah yang mengantarkanmu ke derajat yang tinggi, derajat orang-orang abrar. Allah. Dan mimpi Nabi SAW itu hak, karena setan itu tidak mungkin menjelma seperti Nabi. La yatamatsal bi, kata Nabi SAW. Asyaitan la yatamatsal bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Yazid ibn Tayfur ibn Isa al-Bustami. Abu Yazid Tayfur ibn Isa al-Bustami berkata, laqad hamamtu an as'al Allah Ta'ala an yakfiyani mu'natal ahli wa mu'natan nisa. Aku pernah berniat untuk memohon kepada Allah Ta'ala agar mencukupkan aku dari kebutuhan makan dan urusan wanita. Nah, ini sulit nih. Cukup minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mencukupkan dia dari kebutuhan makan dan urusan wanita, agar fokus pada ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma qultu, lalu saya berkata, kaifa yajuzu li an as'ala hadza an as'alallaha hadza wa lam yas'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyah falam as'alhu. Allah. Kemudian aku berkata, bagaimana mungkin aku meminta hal seperti itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Rasulullah SAW sendiri tidak memintanya. Maka aku pun tidak jadi meminta, tidak jadi memohon kepada Allah akan hal tersebut. Nah, jadi pikiran yang terlintas di hati mereka timbang dengan ajaran Rasulullah, dengan iktidak pada Rasulullah SAW. Apakah pernah Rasulullah SAW melakukan itu? Kalau tidak, ya tidak. Jadi 100% ya, walaupun tidak dikatakan 100%, ya maksimal lah mengikuti jejak Rasulullah SAW. Nah, ini tasawuf yang hakiki. Thumma inna Allah Subhanahu wa Ta'ala kafani mu'natan nisa'i hatta la ubali istaqbalatni imra'atun aw ha'itun. Allah. Lalu Allah pun mencukupkanku dari urusan wanita hingga aku tidak lagi peduli apakah yang sedang menghadapku itu seorang wanita atau tembok. Sudah tidak perlu lagi apa yang ada di depan ketika jalan. Ya, fokus pada Allah, zikir, ya, tasbih, tahmid, takbir ila akhirih, dan tidak fokus yang ada di depannya, apakah ada perempuan atau dinding atau tembok atau pohonan, nggak peduli, karena fokus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu online ya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah offline. Wa qala aidan, ia juga berkata, Abu Yazid al-Bustami, Abu Yazid ya, Abu Yazid ibn Tayfur ibn Isa al-Bustami, ia juga Allah. Wa qala aidan, law nadhartum ila rajulin utiya min al-karamati hatta yartaqiya fil hawa fala taghtarru bihi hatta tanzuru kaifa tajidunahu 'inda al-amri wan nahyi wa hifdzil hudud wa ada'i syari'ah. Abu Yazid al-Bustami juga berkata, law nadhartum ila rajulin utiya min al-karamat, jika kalian melihat seorang yang diberi karamah hingga dia mampu terbang di udara, maka janganlah kalian tertipu olehnya sampai kalian melihat bagaimana keadaannya, bagaimana sikapnya menjalani perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, bagaimana penjagaan dia terhadap syariat Islam, dan bagaimana dia melaksanakan ajaran agama Islam. Nah, jadi walaupun dia sahibul karamat sampai bisa terbang di udara, lihat cara berjalannya apakah sesuai dengan ajaran Nabi, lihat cara makannya apakah sesuai dengan ajaran Rasul, lihat cara sholatnya, cara puasanya apakah sesuai dengan ajaran agama. Nah, seperti itu. Kalau dia pun terbang di udara tapi dia tidak puasa, dia tidak sholat, jangan kamu tertipu dengannya. Ini yang disampaikan oleh Abu Yazid al-Bustami rahimahullah.
Qala Abu Sulaiman Abdurrahman ibn Atiyah ad-Darani rubbama waqa'a fi qalbi nuqtah min nuqatil qaumi ayyaman fala aqbalu minhu illa bi shahidain adlain al-kitab wa sunnah wa qult minhu ay min qalbi wa qawluhu minhu ay min qalbi fala aqbal minhu ay min qalbi. Baik. Abu Sulaiman Abdurrahman bin Atiyah ad-Darani berkata, Rubbama waqa fi qalbi min nukatil qaumi ayyama. Terkadang terlintas dalam hatiku ilham dari para kaum. Ya, pikiran atau ilmu lah yang didapat dari mereka terlintas di hatinya selama beberapa hari. Apakah langsung diamalkan? Tidak. Namun yang dilakukan beliau adalah tidak menerimanya kecuali setelah disaksikan oleh dua saksi. Apakah betul atau tidak? Harus ditimbang, difilter terlebih dahulu dan didatangkan dua saksi. Siapa saksi? Dua saksi itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Qala Abul Husain Ahmad ibn Abi al-Hawari man amila amalan bila ittiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa batilun amaluh. Abul Husain Ahmad ibn Abi al-Hawari, beliau berkata, man amila amalan, barang siapa yang melakukan suatu amalan tanpa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya batil. Amalannya batil. Ini dari ketekunan mereka ya dalam menjaga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Hafsin Umar ibn Maslamah al-Haddad, man lam yazin af'alahu wa ahwalahu fi kulli waqtin bil kitabi was sunnah wa lam yattahim khawatirahu fala na'udduhu fi diwanir rijal. Beliau berkata, Abu Hafs berkata, man lam yazin af'alahu, barang siapa tidak menimbang perbuatannya, aqwalahu, ucapannya, ahwalahu, keadaannya, fi kulli waqtin, setiap waktu, tidak menimbangnya, bil kitabi was sunnah, tidak ditimbang setiap waktu dengan Al-Quran dan hadis, walam yattahim khawatirahu, serta tidak mencurigai lintasan fikiran, lintasan fikirannya, tidak peduli akan itu, fala ta'udduhu fi diwani rijal, maka janganlah engkau anggap ia termasuk dalam golongan orang-orang rijal. Orang-orang rijal maksudnya orang-orang sufi gitu, yang tidak menimbang pekerjaan, perkataan, keadaannya setiap waktu dengan Al-Quran hadis, apakah sesuai dengan Al-Quran hadis, maka jangan taruh namanya di buku orang sufi, di list orang-orang sufi gitu maksudnya. Qala Abu Al-Qasim Al-Junaid bin Muhammad, man lam yahfazil Qur'an wa lam yaktub al-hadith lam yuqtada bihi fi hadzal amr lianna ilmana muqayyadun bil kitabi was sunnah. Abu Al-Qasim Al-Junaid ini tokoh utama ya dalam ilmu tasawuf. Man lam yahfazil Qur'an, barang siapa yang tidak menghafal Al-Quran dan tidak menulis hadis, artinya tidak mengikuti Al-Quran dan hadis, maka tidak boleh dijadikan panutan dalam urusan ini, dalam urusan agama. Karena ilmu kami itu tergantung dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. وقال أيضا مذهبنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة وعلمنا هذا مشيد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ia juga berkata bahwasanya mazhab kami ini, mazhab sufi, terikat dengan dasar-dasar Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ilmu kami ini ditegakkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walamma taghayyara ala Abi Uthman Sa'id ibn Ismail al-Hayri al-halu
mazzaqa ibnuhu Abu Bakrin qamisan kana ala nafsih. Ketika keadaan Abu Uthman Sa'id bin Ismail berubah, artinya kondisinya dalam keadaan tidak sehat karena sakit. Jadi ketika kondisi beliau itu memburuk, akhirnya apa yang terjadi? Mazzaqa ibnuhu Abu Bakar kamisan lahu ala nafsi. Anaknya yang bernama Abu Bakar merobek bajunya sendiri. Kenapa dia merobek bajunya sendiri? Ya bentuk infial lah gitu. Karena ayahnya dalam keadaan kondisi buruk, sehingga dia merobek bajunya karena menampakkan kesedihan akan kondisi ayahnya gitu. Ini bisa dilakukan oleh orang-orang jahili, tapi bukan yang serupa dengan apa yang dilakukan oleh anaknya ini Abu Bakar. Kalau ada salah satu yang wafat dari keluarganya, mazzaqa saubahu, dia merobek bajunya sebagai bentuk sedih ya terhadap meninggalnya almarhum gitu. Akhirnya ketika Abu Uthman ini sakit, kondisinya memburuk, Abu Bakar anaknya ini merobek bajunya. Akhirnya fafataha Abu Uthman ainaihi hina ifaqatihi min ghasyati fara'a thawbahu muqatta'an. Lalu Abu Uthman itu membuka matanya saat sadar dari pingsannya dan melihat bajunya sobek. Lalu berkata kepada anaknya, khilafus sunnah ya bunai fi zahir alamatu riya'in fil batin. Allah, ini dalam kondisi yang tidak terlalu sehat ya. Beliau mengatakan, ini melanggar sunnah wahai anakku. Secara zahir melanggar sunnah dan tanda riya dalam batin ya, melanggar sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa melanggar sunnah Rasul? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajari seperti itu. Ketika dalam keadaan sedih harus merobek baju, Rasul tidak pernah mengajarkan seperti itu. Khilafus sunnah, alamatu riya'in fil batin, bisa menjadi tanda riya dalam batin. Bisa saja dia melakukan itu ingin mendapatkan pujian dari orang lain, bisa saja seperti itu. Wa qala aydan as-suhbatu ma'allahi bihusnil adab wa dawamul haibati wal muraqabah. Ingin selalu hidup bersama Allah Subhanahu wa taala dalam kesehariannya, maka bihusnil adab, dengan adab yang baik. Wa dawamul haibah, senantiasa selalu dalam keadaan rasa hormat, wal muraqabah, dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kalian yang ingin hidup bersama dengan Allah di setiap keadaan kalian, setiap hari selalu online dengan Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan adab kalian, akhlak kalian. Harus menjaga haibah, menjaga kehormatan, dan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keadaan orang-orang sufi. Was-suhbatu ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kamu ingin hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keseharianmu, maka bittiba'i sunnatihi, dengan mengikuti sunnahnya, waluzumi zahiril ilm, mengikuti ilmu yang kamu pelajari, mengamalkan ilmu yang kamu dapat. Was-suhbatu ma'a awliya'illahi ta'ala bil ihtiram wal khidmah. Dan ini yang saya pahami tadi tentang luzum zawahiril ilm. Was-suhbatu ma'a awliya'illahi ta'ala bil ihtirami wal khidmah. Bersahabat, ingin hidup bersama dengan para wali Allah dalam kehidupanmu, dalam keseharianmu, maka dengan penuh hormat dan khidmah. Was-suhbah, maka ada istilah man khadam khudim. Siapa yang berkhidmah maka akan dikhidmah nanti. Was-suhbatu ma'al ahli
bi husnil khalq, dan suhbah bersama keluarga ya dengan husnil khuluq, dengan akhlak yang baik. Wasuhbatu ma'al ikhwani bidawamil bishri ma lam yakun ithma. Bersahabat dengan saudara-saudara adalah dengan senyum yang terus menerus, selalu, ya bukan dalam artian tidak tersenyum. Maksudnya selama dalam kondisi jangan terlalu cemberut ketika bertemu saudara, ketika bertemu dengan teman. Utamakan senyuman gitu, utamakan senyuman. Wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Ketika kamu tersenyum di depan wajah saudaramu, maka itu akan menjadi sedekah. Malam yakun ithman, selama tidak dalam kemaksiatan. Wasuhbatu ma'al juhal bid-du'a ilahum warahmati alaihim. Bersahabat dengan orang-orang bodoh adalah dengan doa dan kasih sayang, ya bukan malah mencaci maki mereka. Wa qala aydan man amara sunnata ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil hikmah. Beliau juga berkata, barang siapa yang menundukkan dirinya kepada sunnah, baik dalam ucapan maupun perbuatan, niscaya akan berbicara dengan hikmah. Wa man ammaral hawa ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil bid'ah. Qala ta'ala wa in tudhi'uhu tahtadu. Dan barang siapa yang menundukkan dirinya kepada hawa nafsu, maka baik dalam ucapan maupun perbuatan, maka akan berbicara, niscaya akan berbicara dengan bid'ah. Qala ta'ala wa in tuti'uhu tahtadu. Dan jika kalian mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Wa qala Abul Husain Ahmad ibn Muhammad An-Nuri man ra'aitahu yadda'i ma'allahi halatan tukhrijuhu an haddil ilmi syar'i fala taqrabanna minhu. Barang siapa engkau melihatnya mengaku mengalami suatu keadaan dengan Allah, punya karomat, punya ini itu, yang membuatnya keluar dari batasan ilmu syar'i. Ada orang mengaku bahasanya dirinya mutasawwif, sudah ada di maqam tertinggi, tapi berbeda dari ajaran ilmu syariat, maka janganlah engkau mendekatinya. Fala taqrabanna minhu. Kenapa yang mutadi dia? Qala Abul Fawaris Syah ibn Syuja' al-Kirmani man ghadda basarahu 'anil maharimi wa amsaka nafsahu 'anil syahawati wa amara batinahu bidawamil muraqabati wa zahirahu bittiba'is sunnati wa 'awwada nafsahu aklal halali lam tukhti lahu firasatun. Abul Fawaris Syah ibn Syuja' al-Kirmani berkata, man ghadda basarahu 'anil maharim, barang siapa yang menundukkan pandangannya dari hal yang haram, wa amsaka nafsahu 'anil syahawat, menahan dirinya dari syahwat, wa ammara batinahu bidawamil muraqabah, mengisi batinnya dengan terus-menerus muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa zahirahu bittiba'i sunnah, menampakkan dirinya dengan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa awwada nafsahu aklal halal, dan membiasakan dirinya makan yang halal, maka lam tukhti lahu firasah, maka firasatnya tidak akan meleset. Firasat seperti itu. Subhanallah. Qala Abul Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Sahal ibn Atha al-Adami man alzama nafsahu adab asy-syari'ah nawwarallahu qalbahu binuril ma'rifah wala maqama ashrafa min maqami mutaba'atil habib sallallahu alaihi wasallam fi awamirihi wa af'alihi wa akhlaqihi. Man alzama nafsahu adab syariah, barang siapa yang biasakan dirinya dengan adab-adab syariah, nawwarallahu qalbahu binuril ma'rifah, maka Allah akan menerangi hatinya dengan cahaya ma'rifat. Wala maqama asyraf min maqam mutaba'ah, dan tidak ada maqam atau kedudukan yang lebih mulia dari kedudukan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perintah, perbuatan, dan juga akhlaknya. Rasul sallallahu alaihi
wasallam. Wa qala aidan kullama su'ilta an ilmin fatlubhu fi mafazatil ilm fa in lam tajidhu fa fi midanil hikmah fa in lam tajidhu fazinhu bitauhid fa in lam tajidhu fi hadhihi al mawadi' thalatha fadrib bihi wajha syaitan. Kata beliau, segala sesuatu yang ditanyakan kepadamu maka carilah jawabannya di padang ilmu. Ketika ada faidah, ada ilmu masuk gitu, carilah di padang ilmu. Apakah sesuai dengan ilmu-ilmu syariah? Maka jika kamu tidak menemukan, maka di medan hikmah. Apakah sesuai dengan hikmah? Dengan maqasidus syariahnya? Jika juga tidak kau temukan, maka timbanglah dengan tauhid. Apakah sesuai dengan tauhid? Jika tidak, maka jika kamu tidak menemukannya di fi hadhil mawadi' salasah, di 3 tempat ini, fadrib bihi wajha syaitan. Fadrib bihi wajha syaitan. Maka lemparkanlah ke wajah setan. Oh, ini was-was nih kalau seperti itu. Allah ya Karim. Qala Abu Hamzah al-Baghdadi al-Bazzar, man alima tariq al-haqq ta'ala sahula alaihi sulukuhu wa la dalila ala tariq ila Allah ta'ala illa mutaba'at ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi ahwalihi wa af'alihi wa aqwalihi. Abu Hamzah al-Baghdadi al-Bazzar berkata, barang siapa yang mengetahui jalan menuju Allah Ta'ala, sahula alaihi suluku, maka mudah baginya menempuh jalan itu. Wala dalila ala tariqi ila Allah Ta'ala illa mutaba'ah Rasul. Dan tidak ada petunjuk menuju jalan Allah Ta'ala selain dengan mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan, perbuatan, dan juga ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala Abu Ishaq Ibrahim ibn Dawud ar-Raqi, alamatu mahabbatillahi itharu ta'atihi wa mutaba'atu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Tanda cinta kepada Allah adalah lebih mendahulukan ketaatan kepada Allah dan juga mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Mimshad ad-Dinawari ad-Dinuri adabul muridi fi iltizami hurumatil masyayikhi wa khidmatil ikhwani wal khuruji 'anil asbabi wa hifdhi adabish syar'i 'ala nafsihi. Adab seorang murid ini bukan murid madrasah ya, tapi maksudnya murid ini muridullah gitu, orang yang ingin Allah. Ini istilah dalam ilmu tasawuf. Orang yang rajin ibadah, ingin berusaha mendekatkan diri pada Allah, itulah murid. Ya, bukan murid sekolah ini. Adab seorang murid adalah menjaga kehormatan para guru. Ya, bisa juga murid sekolah, tapi ketika mereka mengatakan al-murid, itu murid yang hakiki, yang muridullah, yang ingin Allah gitu. Nah, ini istilah dalam ilmu tasawuf, seperti istilah rijal, istilah qaum gitu. Allah ya Karim. Adabul muridi fi iltizami hurumatil masyayikh. Adab seorang muridullah adalah dengan menjaga kehormatan para guru. Khidmatul ikhwan, melayani saudara-saudara. Wal khuruj 'anil asbab. Wal khuruj 'anil asbab. Melepaskan ketergantungannya pada sebab. Semuanya Allah gitu. Jadi tidak ada ketergantungan dengan sebabnya ya. Walaupun sebab itu penting, tapi jangan bergantung pada sebab gitu. Wa hifdzi adabi syar'i ala nafsihi, dan juga menjaga adab-adab syariat atas dirinya. Wa qala Muhammad Abdullah bin Manazil, lam yudayyi' ahadun faridatan min al-fara'id illa ibtalahu Allah ta'ala bitadyi'is sunani wa lam yubtala ahadun bitadyi'is sunani illa awshaka an yubtala bil bid'ah. Lam yudayyi' ahadun faridatan min al-fara'id.
Tidaklah seorang melalaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban agama illa ibtalahu Allah Ta'ala bitadyi'is sunan, kecuali Allah akan mengujinya dengan melalaikan sunnah. Seperti ini. Orang yang melalaikan kewajiban, maka dia akan mau tidak mau lalai dalam kesunahan. Sebaliknya, orang yang tidak melalaikan kewajiban, maka insya Allah dia akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu melakukan kesunahan. Dan ini musyahad. Walam yubtala ahadun bitatbi'is sunan illa ausyaka an yubtala bil bid'ah. Dan tidaklah seorang diuji dengan melalaikan sunnah, kecuali hampir pasti ia akan diuji dengan bid'ah. Ini semua adalah ucapan-ucapan ulama-ulama sufi yang dinukil oleh beliau agar mereka yang mengaku diri mereka itu adalah mutasawwifun, orang-orang sufi yang hakiki, yang lain mah bukan. Lihat nih perkataan orang-orang sufi, apakah ketika amaliyah mereka itu ditimbang dengan perkataan orang-orang sufi di sini sesuai apa tidak? Radhiyallahu ta'ala anil jami' an a'immatina al-mutasawwifin al-haqiqiyin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.